Baik, kita mulai terkait mata kuliah kita hari ini. Yang pertama kita masuk berkenalan dengan evolusi. Ya. Sebelum saya sampaikan RPS-nya atau SAP-nya, satuan acara perkuliahannya, ini kita masuk dulu ke berkenalan dengan evolusi. Oke, silakan siapkan kertas selembar. Jangan lupa tulis nama, NPM, kelas, hari atau tanggal. Kalau tidak di kertas boleh diketik. Nanti kirim lewat email boleh, kirim lewat WhatsApp boleh. Di kertas, Pak. Di foto aja nggak apa-apa. Saya ngambil kertas dulu ya, Pak. Iya, boleh, silakan. Pakai kertas boleh, diketik juga boleh. Terserah nyamannya yang mana. Oke, jangan lupa tulis nama, NPM, kelas, hari atau tanggal. Satu lagi status. Status apaan, Pak? Status apa nih, Pak? Ya kali ada yang nikah gitu kan kayak Pak tuh Yani tuh. Ya kan Pak Yani doang, Pak Yani, Pak. Hasna katanya mau nikah, Hasna mana Hasna? Amin, ya Allah, amin. Bapak mah nyebar humor. Infonya gitu. Amin, ya Allah, Hasna. Ya. Amin, ya Allah, doain dah. Oke, silakan disiapkan nama Sudah, NPM. Pak. Sudah, Sudah? Pak. Kuis ya, Pak? Sudah. Ya kalau sudah kita lihat ngapain sih kita? Nah, ternyata kuis perdana. Ya Allah, Pak, baru mulai. Iya. Tambah nilai. Ya, Pak. Oke. Jadi Ya. apapun jawaban kalian, baik kalian nanti jawabannya mendukung atau pro, atau jawaban kalian menolak atau kontra, atau juga ada yang galau. Galau itu satu sisi dia mendukung, satu sisi dia menolak nih, ya. Tetap Anda mendapatkan nilai yang sama besarnya. Ya, jadi apapun jawaban Anda, selama Anda memberikan komentar, pernyataan, jawaban, tetap akan mendapat nilai yang sama besarnya. Misalnya nilainya 90, nah semuanya 90. Atau nilainya 95, semuanya mendapatkan nilai 95. Jelas ya? Yes, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah ini soalnya cuma satu. Berikan pendapat atau argumen Anda mengenai teori evolusi. Jadi kalian memberikan komentar, memberikan pendapat, argumen terkait teori evolusi apa sih yang kalian ketahui. Jadi yang ada di pikiran kalian, yang ada di otak kalian, silakan tuangkan di kertas lembar ataupun dalam bentuk ketikan mengenai teori evolusi itu apa. Saya berikan waktu 5 menit ya, cukup ya. Boleh 1 paragraf, boleh 2 paragraf gitu. Nah, nanti di akhir komentar kalian ada kesimpulan. Kesimpulannya 3 hal tadi tuh. Saya mendukung atau pro, ya. Saya menolak atau kontra. Dan yang ketiga, saya ragu-ragu. Satu sisi mendukung, satu sisi menolak. Jadi ending dari argumen kalian dibikin kesimpulan. Kesimpulan titik 2, saya mendukung evolusi. Atau saya menolak evolusi. Atau saya ragu-ragu. Itu jadi endingnya 3 hal tadi ya. Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Ya, silakan. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang.
Oke, saya ingatkan kembali, jangan lupa setelah kalian berikan pendapat atau argumen mengenai teori evolusi, di akhir paragraf kalian buat kesimpulan titik dua ketiga hal tadi ya. Saya mendukung teori evolusi, atau saya menolak teori evolusi, atau saya ragu-ragu. Nah, gitu. Nanti setelah pendapat argumen di akhirnya ada kesimpulan. Disebutkan alasannya tidak, Pak? Kalau Ya, pas terserah pokoknya yang ada di pikiran kamu, silakan tuangkan aja apa sih evolusi yang kalian ketahui gitu. Bebas. Setelah argumen, penjelasan atau alasan kalian, nanti di akhir dibuat kesimpulan ya. Kesimpulan titik dua ketiga hal tadi tuh. Kalian apakah saya mendukung evolusi, atau yang kedua saya menolak evolusi, atau saya masih ragu-ragu. Ragu-ragu itu satu sisi dia percaya, satu sisi dia menolak gitu loh. Pokoknya intinya pasti ketiga hal tadi ya, kesimpulan kalian. Baik, 2 menit lagi. Oke, 30 detik lagi. Kayaknya Putri Melani curhat tuh. Banyak banget kayaknya. Oke, waktunya sudah selesai. Oke, sekarang saya tanya satu-satu ya. Nanti catatan kalian, kuisnya di foto aja. Kalian foto nanti kirim ke WhatsApp saya. Baik, yang pertama saya ingin tanya ketua kelas dulu nih. Muhammad Yani. Muhammad Yani. Mana itu mute, di mute Muhammad Yani. Iya, Pak. Ya, Muhammad Yani, apa yang kamu ketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi yang pernah saya dengar itu teori yang pada awalnya dikemukakan oleh
Charles Darwin Hmm. yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu Ya. yang pernah saya dengar. Kemudian kesimpulannya? Kesimpulannya kalau beliau mengemukakan hal demikian bahwa manusia itu berasal dari kera, maka saya tidak sependapat dengan beliau. Jadi kesimpulannya kamu menolak? Ya, kontra dalam hal pendapat beliau tersebut. Ya, oke. Bagus, Muhammad Yani kesimpulannya menolak. Oke, berikutnya Anissa Dwi Kusherawati. Gimana tanggapan kamu? Sama kayak ketua kelas. Jadi yang pernah saya dengar itu teorinya manusia berasal dari kera. Ya, Tetapi setahu saya belum bisa dibuktikan kalau misalnya manusia itu berasal dari kera. Jadi Ya. kesimpulannya saya kontra. oke. Bagus, Anissa Dwi kontra ya. Jadi yang lain walaupun pro, mendukung atau ragu-ragu nggak apa-apa ya, sesuai jawaban kalian. Tetap nilainya sama kok. Oke, berikutnya Ismail Fauji, silakan. Ya Pak, kalau saya sih kan kalau teori itu kan mengenai sebuah perubahan pada sifat yang diwariskan ya. Ya, Jadi tapi saya juga masih kontra sih Pak. kontra apa ragu-ragu? Nggak kontra Pak. Soalnya kan belum jelas juga masa mau. Ya, kalau kontra berarti Soalnya, sepenuhnya kontra gitu. Jangan satu sisi percaya, satu sisinya nggak percaya ya. Kalau kontra sekalian. Oke, bagus Ismail. Berikutnya Natalia Lumban. Gimana? Ya, saya juga dengar itu, Pak, teori evolusi dari Charles Darwin. Kalau manusia berasal dari kera, saya kontra. Kontra. Oke, bagus. Berikutnya Ella Apriana. Ya, sama Pak, menurut saya juga masih kontra dari yang manusia berasal dari kera. Itu belum ada masih belum tahu ketahuan asal usulnya gitu menurut saya. Ya, jadi kamu apa kontra ya kesimpulannya? Iya. Oke, bagus. Berikutnya Ratnasari. Ada? Mana Ratna? Monitor, Ratna? Oh, Ratna ini ya, terkendala jaringan sepertinya. Oke, lanjut saja Putri Feby, silakan. Putri Feby. Iya, saya Pak. Ya, gimana? Kalau saya kontra Pak, karena tidak mungkin manusia itu berasal dari monyet awalnya. Jadi saya kontra. Oke, tuh yang nelfon tuh. Siapa tuh? Udah saya Pak, maaf. Jadi silent. Oke, berikutnya ini Helda nih. Ya, Helda, silakan Helda Mutiara. Baik Pak, makasih. Ya. Kalau saya pribadi, kalau misalnya untuk teori yang manusia berasal dari kera itu sama kontra. Tapi kalau untuk evolusi dalam kelompok yang lain, saya masih ada sedikit percaya Pak. Jadi saya di posisi ragu. Ya, oke. Helda ragu-ragu. Oke, bagus. Helda. Masih, Pak. Berikutnya siapa nih? Eriska. Silakan Eriska. Ya, saya juga sama sih Pak. Kalau untuk teorinya saya kontra karena sampai saat ini kenyataannya belum ada Pak. Ya, jadi kontra ya? Iya. Oke, bagus Eriska. Berikutnya Aprina Syahkusnita. Kalau saya masih kontra Pak, karena kan belum ada buktinya juga ya untuk teori yang kata manusia itu berasal dari kera. Nah, oke. Bagus. Ini Vivo siapa Vivo nih? Vivo 1814 siapa? Oh. Saya Pak Hasna. Hasna ganti dong, rename. Iya, tadi di laptopnya keluar mulu. Saya ganti aja di HP. Ya udah, silakan Hasna. Kalau saya kontra, Pak. Kenapa Dikarenakan
jika manusia itu berasal dari kera, berarti kera nggak ada dong di zaman sekarang, karena kan berevolusi. Tapi kalau misalnya kera masih ada di zaman sekarang, berarti kita bukan berasal dari kera. Ya, oke, bagus. Jadi kamu mamut. Kamu kontra ya? Kontra. Ya, oke. Ratna nih, Ratna silakan. Oke, bagus. Hasna ya tadi. Ratna silakan. Ratna, mana Ratna? Ratna, di mute itu Ratna. Audionya masih di mute. Ratna? Iya Pak, saya. Ya silakan. Komentar kamu gimana? Sinyalnya hilang-hilangan Pak, maaf Pak. Kamu di mana rumahnya? Maaf Pak, sinyalnya hilang-hilangan. Iya, nggak apa-apa. Kamu di mana rumahnya? Ratna? Ya, kayak menghilang Ratna tuh ya. Oke, lanjut aja. Habib, silakan Bib. Gimana komentar kamu, Bib? Kalau saya tetap kontra sih Pak untuk evolusi dari manusia sendiri, karena emang panduan dari agama saya seperti itu sih Pak. Untuk alasannya dari tadi yang Hasna bilang juga sama kan. Di sini kan kalau untuk evolusi, misalnya untuk selain manusia mungkin bisa disebabkan dari beberapa faktor ya, mungkin dari adaptasi dari lingkungannya. Nah, jadi seiring berjalannya waktu yang lama sehingga bisa berevolusi dari fungsi-fungsi, mungkin fungsi-fungsi dari makhluk tersebut atau gennya atau DNA-nya atau seperti yang. Jadi intinya dari saya kontra. Ya, oke, bagus, Abid. Berikutnya Khairul Ummah nih. Ada ondel-ondel tuh di belakang. Hadir, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya untuk teori evolusi yang kera itu emang nggak setuju. Ya. Cuman kan teori evolusi kan bukan hanya satu spesies, tapi ada struktur kromosom, konsep hereditas, mutasi genetik, dan seleksi alam. Jadi untuk yang lainnya saya masih setuju sih. Berarti kamu posisinya ragu-ragu ya? Ragu-ragu. Ya, oke, bagus. Sama seperti Helda tadi ya. Ya. Nah, ini menarik nih. Yang belum siapa? Saya Pak, Anggi. Anggi, oh iya silakan Anggi. Saya sama sih Pak kontra, karena nggak mungkin juga manusia berasal dari kera. Ya. Oke, bagus Anggi. Yang terakhir Ratna ya? Belum ya? Pak Hana belum. Tadi saya Pak. Topnya. Oh, Eka. Jadi Hana, Pak. Ya, silakan. Eka Aprilia. Kalau saya sih ragu-ragu ya Pak. Kalau misalkan teorinya tentang yang tadi manusia itu berasal dari kera, saya nggak setuju. Tapi kalau misalkan evolusi itu untuk perkembangan ke depannya, saya setuju. Ya. Berarti kamu ragu-ragu ya? Oke, bagus. Eka Putri. Ya. Silakan yang belum memberikan komentar. Pak Ya. Hana. Silakan Hana. Kalau saya sama kayak Kak Helda tadi, kalau untuk teori saya tolak, saya kontra, tapi kalau untuk evolusinya saya pro. Jadi posisi kamu di mana? Ragu-ragu. Ragu-ragu, ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Sudah semua ya, kecuali Ratna ya. Oke. Ya, nanti jawaban kalian di fotonya kirim ke WhatsApp saya ya. Itu untuk tambah nilai. Misalnya kalian setelah ditotal UTS kemudian UPM dapat nilainya 70, karena kalian mengikuti kuis perdana maka nambah nilai 1 menjadi 71 gitu.
Oke. Setelah kalian berikan argumen mengenai teori evolusi, nanti saya jelaskan. Monitor semuanya, terdengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Jika kita membahas suatu persoalan, ya, suatu hal, itu kita harus sepakati dulu nih, definisi. Jadi kalau kita mau berdiskusi, mau berdebat, atau mau mencari kebenaran, ya, kita pastikan dulu dari segi definisi. Kalau dari segi definisinya sudah beda persepsi, maka nggak akan ada benang merahnya. Karena yang selama ini kita debatkan, kita diskusikan, ya, kita bicarakan terkait evolusi, itu beda pemahaman dalam hal definisi, dalam hal pengertian. Jadi kita harus satu wadah dulu, ya, satu ruang. Definisi evolusi yang kita pelajari apa sih? Gitu. Kalau definisinya sudah berbeda, definisi saya evolusi A, definisinya Habib evolusi B, definisinya Helda evolusi C, dan seterusnya, maka tidak akan selesai. Kenapa? Karena beda persepsi. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, harus samakan dulu nih persepsi dan definisi. Apa sih pengertian evolusi itu? Ini saya ambil pendapat dari bapaknya evolusi, Charles Robert Darwin. Ya, definisinya seperti ini. Evolusi merupakan perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Jadi menurut Charles Darwin, evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Waktunya ini bisa puluhan tahun, bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun, mungkin bisa miliaran tahun. Ini menurut definisinya Darwin, ya. Makhluk hidup itu kan terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Jadi semua makhluk hidup, yang namanya makhluk hidup menurut Darwin itu berubah. Jadi evolusinya itu kita garis bawahi adalah perubahan. Manusia misalnya, ya. Makanya nanti kita masuk dalam kaitan dengan agama, dengan sains nih. Makanya kalau kita bicara evolusi, pemahaman kita meluas. Segi agama bisa masuk, segi sosial bisa masuk, segi sainsnya masuk, ya, segi astronominya masuk, segi geografinya masuk. Ini semua ilmu masuk di evolusi. Karena nanti dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan. Kemudian definisi yang kedua menurut Darwin, evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Ya, jadi kita sering mendengar ya waktu kita sekolah, SMP, SMA belajar biologi tentang seleksi alam. Apa sih seleksi alam itu menurut Darwin? Jadi seleksi alam itu makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dapat bertahan hidup. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya tidak akan bertahan hidup atau mati. Nah, itu tentang seleksi alam. Kesimpulannya yang kuat yang menang. Makanya kita sering tuh ya, sering memakai istilah seleksi alam. Wah, kita kan hidup ini seleksi alam, yang kuat yang menang. Ini dari segi definisi evolusi ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan mengenai definisi, karena kalau kita beda definisi, nanti akan kemana-mana. Yang kita pelajari adalah definisi evolusi menurut Bapak evolusi, Charles Robert Darwin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya dulu ya, Pak. Ya. Untuk definisi itu sendiri tentang evolusi, ini kan yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Apakah adakah ilmuwan lain selain beliau yang
mengemukakan tentang definisi evolusi itu, tapi berbeda Pak dengan Bu. Ada nggak? Ya, ada. Nanti kita bahas. Ini karena pencetus utamanya Charles David Darwin gitu ya, yang populer, makanya saya mengambil definisi dari Charles David Darwin. Ini kita belum masuk ke ranah kesimpulan tadi ya, apakah kita harus mendukung, apakah kita harus menolak, apakah kita harus ragu-ragu, belum. Ini kita masih pengantar tentang evolusi yang ada di kurikulum. Jadi evolusi yang ada di kurikulum yang selama ini di sekolah-sekolah, ya baik SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, mengambil master ilmunya dari Charles David Darwin, walaupun ada definisi-definisi yang lain gitu. Nanti kita bahas ya. Maksudnya nanti kita bahas definisi yang lain. Ada yang mendukung, ada yang menolak, ada yang ragu-ragu. Bahkan nanti dari segi agama bagaimana ya, dari pandangan Kristen, pandangan Katolik, pandangan Islam, Hindu, Buddha, nanti ada terkait evolusi. Nah ini nih, jadi yang saya tampilkan di sini adalah definisi secara umum yang ada di kurikulum baik di Indonesia maupun secara internasional nih. Ya. Bahkan ada di beberapa kampus. Kalau kita nggak percaya teori evolusi, maka gelarnya tidak akan dikeluarkan. Seperti misalnya di Harvard University, Oxford University, Chicago University, Utrecht University. Itu beberapa kampus yang saya sebutkan tadi mengharuskan mahasiswanya harus percaya tentang evolusi. Nah, kalau dia menolak, misalnya Pak, menurut agama saya nggak sesuai. Prof, menurut agama saya nggak sesuai bahwa manusia ya manusia dari Adam alaihissalam, bukan yang berevolusi, maka dia akan didebat waktu dia sidang dan tidak akan diluluskan gelarnya. Jadi sebagai apa ya, pemaksaan juga sih sebetulnya gitu loh. Mau tidak mau kita harus percaya evolusi. Nanti meluasnya tentang media nih. Nanti bagaimana peran media mempropagandakan evolusi, ya. Kemudian bagaimana arah elit global. Nanti kita belajar juga nih elit global. Apa sih elit global? Nanti kita akan tahu bagaimana bentuk dunia sesungguhnya ya. Dunia itu hamparan atau bulat atau globe. Nanti ke sana gitu. Kemudian apalagi teori tentang gravitasi ya. Kemudian apalagi ada planet, itu banyak nih, ya. Karena evolusi akan ke sana nanti arahnya. Oke, yang dimaksud teori evolusi menurut kurikulum adalah yang ini nih, perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama, walaupun nanti dikembangkan oleh para evolusionis modern. Ya. Nah, yang tadi misal yang ragu-ragu itu atau yang mendukung itu ada namanya aliran neo-darwinisme. Aliran neo-darwinisme adalah orang yang mendukung teori Darwin yang era modern gitu. Jadi di zaman sekarang ini ada aliran namanya neo-darwinisme, pendukung Darwin di era modern, di era milenial. Memasukkan definisi evolusi nanti masuknya ke dalam genetika. Misalnya ada tentang perubahan gen dimasukkan ke evolusi. Ya, apalagi sekarang perubahan kromosom dimasukkan ke evolusi. Ada juga rekayasa genetika dimasukkan ke evolusi. Nah, jadi dia memasukkan yang tadi saya sebutkan ke dalam definisi evolusi gitu loh. Padahal sebetulnya yang dimaksud Darwin itu bukan demikian. Jadi ada perbedaan definisi antara definisi evolusi, definisi adaptasi, ya, definisi revolusi itu beda. Jadi yang ada itu sebetulnya yang ada ya adaptasi. Adaptasi dalam kehidupan ini ya pasti ada gitu loh. Walaupun seleksi alam ada, misalnya kita percaya seleksi alam ada, ya. Tapi pernah nggak ada di alam nyata, di kehidupan kita, bahwa seleksi alam bisa menghasilkan evolusi? Saya ulang ya.
seandainya seleksi alam ada, makhluk hidup yang menang, yang bertahan, dia akan hidup, kemudian yang lemah dia akan punah. Misalnya ada seleksi alam, seandainya ada, apakah seleksi alam menghasilkan makhluk hidup baru? Contoh ya, contoh kita bicara seleksi alam nih. Di hutan misalnya. Di hutan itu ada sekelompok singa. Kemudian ada juga di hutan sekelompok rusa. Biasanya kalau kita bicara seleksi alam, di hutan ada sekelompok rusa, ada sekelompok singa. Biasanya ngapain tuh? Biasanya ngapain? Ada sekelompok rusa, ada sekelompok singa. Berantem, Pak, berantem. Ya, nah kita bicara seleksi alam ya. Maka seleksi alam berkata, singa akan memangsa rusa. Dan rusa berusaha sekuat tenaga untuk lari sekencang-kencangnya. Karena seleksi alam adalah yang kuat, yang bertahan, yang lemah akan punah. Oke, rusa dikejar-kejar oleh singa, karena singa lapar untuk memangsa rusa ya. Sekelompok rusa tadi pasti kan ada yang kuat, ada yang lemah ya, ada yang mungkin usianya masih muda, ada juga rusa yang mungkin lagi sakit gitu ya. Nah biasanya yang ditangkap oleh singa yang lemah, ya, yang kurus, yang lemah, kemudian yang sakit, kemudian ditangkap oleh singa dan dimakan. Nah itu kita bicara seleksi alam. Tuh lihat si rusa yang lemah, yang sakit, yang kurus gitu ya, yang nggak ada tenaga dimakan oleh singa karena dia kalah seleksi alam. Oke, misalnya kita percaya seleksi alam ada. Pertanyaannya, apakah seleksi alam menghasilkan evolusi? Yang tadi singa kuat, tadi singa memangsa rusa, ya kan kuat berarti singa kan menang di alam. Apakah berubah menjadi makhluk lain singa? Tidak. Atau sebaliknya, yang rusa tadi kan ada yang nggak ketangkep tuh, ada yang kabur, ya. Apakah rusa yang nggak ketangkep tadi yang kabur menjadi berevolusi, berubah bentuknya? Tidak. Nah, berarti sampai detik ini, sampai sekarang, seandainya seleksi alam ada pun pernah menghasilkan makhluk hidup baru. Ya, sampai sini jelas ya, masih pengantar nih. Jelas, Pak. Ya, oke. Nah, baru masuk kita ke SAP ya. Ini SAP-nya sengaja saya tampilkan di akhir setelah kuis karena jawabannya ada di SAP. Oke, kita lihat SAP-nya. Oke, ini SAP-nya. Nah, untuk materinya silakan download ya di web biologi. Mungkin sudah ada yang download? Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Nih, yang pertama kita tadi berkenalan dengan evolusi. Kemudian berikutnya kita akan belajar evolusi. Wah, tuh ada dalam kurung teori yang menyesatkan. Berarti udah kebayang kan jawabannya ya? Kemudian sejarah singkat lahirnya teori evolusi nanti kita belajar. Kemudian bukti-bukti yang meruntuhkan evolusi kita akan belajar. Kemudian mengapa sih evolusi masih saja dipelajari? Nah, nanti kita belajar. Pak, katanya evolusi salah, katanya sesat, katanya nggak sesuai dengan agama, kok kita masih belajar, Pak? Nah, nanti kita belajar. Kemudian fakta sebenarnya, ternyata evolusi tidak pernah terjadi. Dan saya jamin orang utan atau monyet yang ada di kebun binatang itu tidak akan menjadi manusia sampai kiamat. Itu saya jamin tuh. Dan sebaliknya manusia seperti kita ini makhluk yang paling sempurna sampai kiamat pun dia tetap manusia, tidak ada yang berevolusi, tidak ada perubahan. Ya. Oke, lanjut.
kebohongan mengenai evolusi manusia. Nanti kita bahas. Dan UTS, ujian tidak serius. Selanjutnya kita masuk setelah UTS bab ke-8. Mengungkap sejarah yang benar mengenai peradaban manusia. Nah, kita belajar nanti peradaban manusia seperti apa yang benar ya. Itu ketawa mulu tuh, siapa tuh? Nah, kemudian kita bahas media. Media lahan subur bagi evolusionis. Ternyata di era sekarang ini, barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka dia harus punya media. Saya ulang ya, saya ulang. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, barang siapa yang ingin menjadi pejabat, menjadi anggota DPR, ya, menjadi dewan dan sebagainya, harus punya media. Kalau kita nggak punya media, ya nggak dikenal orang gitu loh. Jadi ini media luar biasa pengaruhnya ya. Kemudian yang 10, menolak Darwinisme. Yang 11, hubungan yang terdapat antara penciptaan dan ilmu pengetahuan. Sekarang ini ada pemahaman namanya sepilis. Tahu nggak pemahaman sepilis apa? Jadi pemahaman sepilis adalah sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Nah, itu tuh namanya sepilis. Ya, saya ulang, sepilis itu pemahaman sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Nanti kita bahas tuh ya. Nah, biasanya ketiga pemahaman ini mereka posisinya di tengah-tengah tuh, ragu-ragu. Satu sisi dia percaya sama agamanya, oh nggak ada itu evolusi. Karena manusia pertama adalah Adam alaihissalam, bukannya ikan. Jadi kalau kita belajar evolusi itu, manusia itu bukan dari monyet. Salah. Manusia dari monyet itu pertengahan, sebelum ke Homo sapiens. Jadi menurut teori yang dipelajari di hampir universitas terkenal di dunia, evolusi manusia itu asalnya ikan. Ya, dari ikan berevolusi menjadi ke arah amfibi. Jadi ikannya udah punya tangan gitu. Nanti ada videonya, diajarkan itu. Ya. Dari amfibi kemudian dia ke darat, ya, ke darat, merayap ke darat. Itu nanti menjadi apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Di zoologi vertebrata, zoologi invertebrata. Jadi semua hewan yang ada di daratan asalnya dari laut. Dari laut kemudian berevolusi ke darat gitu loh. Misalnya kayak T-Rex, kan saudara terdekat T-Rex kan apa? Ayam. Nah, nanti kita bahas tuh teori konspirasi dan sebagainya ada tuh ya. Yang membuat kita jauh dari agama. Itu jadi kalau kita memahami tentang sepilis tadi, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, maka kita akan didoktrin oleh media, ya, oleh mereka untuk percaya teori-teori yang mereka ciptakan gitu, walaupun bertentangan dengan agama kita. Ya, nanti kita bahas itu ya. Ini sekilas saja pengantar. Kemudian akibat pengaruh Darwinisme yang menyesatkan. Nanti ada akibatnya apa? Akibatnya kita ya nggak percaya terhadap agama kita. Yang Islam nggak percaya terhadap Al-Quran, terhadap hadis. Hadis kan itu ada 4 tingkatan hadis tuh. Hadis yang sahih, ya, hasan, apalagi doif, maudhu tuh. Ya. Bahkan di hadis doif aja nggak ada manusia berevolusi. Kan saya pelajari semuanya tuh. Nanti juga ada juga yang dari Kristen di Bible-nya juga, ya, nggak ada. Ada nggak? Tuhan Yesus menciptakan manusia itu berasal dari kera atau misalnya hasil evolusi? Nggak ada. Di Bible nggak ada, di Alkitab nggak ada. Baik perjanjian lama, baik perjanjian baru nggak ada tentang evolusi manusia. Hindu juga, Hindu, Buddha pun sama, kitab sucinya nggak ada. Nah, kok bisa ada? Bisa kita pelajari. Kenapa? Ya karena tadi ada misi.
Misi dari elit global untuk menjauhkan manusia dari agamanya. Gitu. Nanti kita bicara apa? Vaksin. Nanti kita bicara tentang virus corona dan sebagainya. Ini masuk nih nanti nih. Ya. Ya, tapi ini pengantar dulu aja. Biasanya pengantar ya santai dulu lah. Tidak usah ngegas. Nanti di bab berikutnya baru kita ngegas. Boleh deh. Ya. Nah, terakhir kesimpulan. Evolusi adalah sebuah kebohongan. Oke, dari SAP yang saya tampilkan dapat disimpulkan bahwa evolusi itu nggak ada dari definisi yang kita sepakati di kurikulum ya. Jadi yang kita sepakati definisi evolusi adalah perubahan makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama gitu loh. Manusia sekarang nih kita disebut adalah apa? Homo sapiens kan? Sebelum Homo sapiens adalah apa? Homo erectus. Sebelum Homo erectus apa? Australopithecus. Ya, pernah belajar sejarah nggak waktu SMP? Pernah ya? Apa? Nah pertanyaannya nih. Silakan kalian tanya ke ahli sejarah, silakan kalian tanya ke ahli evolusi, ke yang percaya evolusi. Antara Homo sapiens dan Homo erectus, jadi kan gini nih posisinya nih ya. Ini sebelah sini adalah Homo sapiens, ini adalah Homo erectus. Jadi sebelum Homo sapiens adalah Homo erectus evolusinya nih. Homo erectus ini masih jelek nih, masih seperti monyet. Ya, evolusinya gitu. Ini kita bicara sejarah nih. Dari Homo erectus ke Homo sapiens, itu apa makhluk tengah-tengahnya? Makhluk peralihannya apa nih? Kan disebutkan Homo erectus, Homo sapiens. Pertanyaannya nggak mungkin dong dari Homo erectus berubah langsung bagus, langsung ganteng, langsung tampan, langsung cantik, nggak mungkin kan? Pasti kan ada peralihan nih. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, yang saya tanyakan makhluk peralihannya apa? Ya nggak ada. Nah, itu yang dinamakan missing link. Missing link apa? Terputus nih antara Homo erectus ke Homo sapiens. Ini makhluknya namanya apa nih? Ya nggak tahu kenapa. Karena semuanya hanya imajinasi. Semuanya hanya teori-teori sama orang yang nggak beragama, ya. Jadi kalau orang-orang yang nggak beragama atau ateis itu pasti percaya evolusi. Kenapa? Karena nggak percaya Tuhan menciptakan gitu. Jadi kalau kita debat, kalau kita diskusi, selama dia masih beragama, baik dia Islam, baik dia Kristen, baik dia Katolik, baik dia Hindu, Buddha, selama dia percaya adanya Tuhan, itu masih bisa kita diskusikan, masih bisa kita membawa dia ke arah kebenaran, masih bisa selama orang yang kita ajak diskusi percaya terhadap Tuhan. Tapi kalau kita ajak diskusi orang yang ateis, itu udah angkat tangan tuh, nyerah deh. Kenapa? Tuhan aja nggak percaya gitu. Ya susah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Kita masih pengantar nih. Sebelum saya lanjut di bab 1. Ada pertanyaan? Tidak. Kita sampai jam berapa nih? Kesepakatan aja. Ya nih, kita sampai jam berapa ya nih? Disepakati sama teman-teman, Pak. Iya, silakan. Yang lain sampai jam berapa? Bapak. Seperti jam biasa. Jam 9, Pak. Untuk permulaan mungkin jangan terlalu lama. Iya. Ya udah, 5 menit lagi ya. Ya, Pak. Ya, 5 menit lagi nih. Saya masuk di bab 1 nih. Nanti materinya tinggal di-download saja ya di web biologi. Baik, Pak. Ya. Oke.
Tuh sengaja saya tampilkan seperti ini tuh. Di jalan mana nih? Jadi, hidup ini adalah pilihan. Life is choice. Mau ke kanan atau ke kiri, ya. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Pokoknya ya berpasangan gitu. Nah, pun di akhirat nanti ada dua, ada surga, ada neraka. Kita nggak bisa di tengah-tengah. Jadi posisinya ragu-ragu itu nggak bisa tuh. Karena di surga nanti nggak ada kan, Pak, saya mah di tengah-tengah aja antara surga dan neraka gitu. Nggak bisa, pasti kalau nggak surga, neraka. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, mantapkan gitu loh. Mantapkan di hati kita, sesuai agama masing-masing. Yang kita ikuti adalah ya pedoman agama kita. Islam, Al-Quran, hadis, terutama hadis yang sahih gitu ya. Apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan Bible, apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan Weda, apa yang dikatakan Tipitaka, atau apa yang dikatakan Tao Te Ching. Tao Te Ching itu adalah kitab suci agama Konghucu. Nah, jadi Konghucu itu punya kitab namanya Tao Te Ching. Mereka pun sama tuh, nggak ada tentang evolusi perubahan manusia dari kera sebelumnya, dari amfibi dan sebagainya, nggak ada. Tapi mereka percaya tentang ini reinkarnasi. Nah, reinkarnasi itu ada di mereka. Ya. Jadi intinya apa? Intinya kita percaya saja sama agama kita masing-masing. Apa yang dikatakan Al-Quran pasti benar. Ya. Apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan Bible, apa yang dikatakan Alkitab, sesuai kepercayaan masing-masing, benar, ikuti saja. Ya. Nah, makanya tadi banyak orang-orang yang saya pilih tadi, satu sisi dia percaya terhadap Al-Quran, satu sisi dia percaya terhadap sains yang tanda kutip loh. Kenapa saya katakan sains yang tanda kutip? Karena ada beberapa saintis, beberapa peneliti, beberapa ilmuwan yang tidak percaya juga terhadap evolusi gitu loh. Tapi tidak terblow up, ya, tidak terpublish. Kenapa? Media punya mereka semua. Kayak misalnya kasus-kasus apa? Gedung WTC yang dibom gitu ya, yang pesawat itu ya, kenapa? Media kan. Jadi pokoknya kalau kita kuasai media, kita akan menguasai dunia lah gitu. Oke, lanjut. Evolusi teori yang menyesatkan. Nah, ini intermezzo nih. Yang tadi saya sampaikan tuh ya, sebagian besar orang yang mendengar teori evolusi atau Darwinisme beranggapan bahwa konsep evolusi hanya di bidang biologi aja. Lah, lu kan orang biologi, jurusan biologi, wajar lah kita bicara evolusi, wajar gitu ya. Nggak ngaruh buat kita kan matematika, kita kan ekonomi gitu ya. Ternyata anggapan ini keliru. Karena evolusi itu bukan sekedar untuk biologi aja. Ya. Karena teori evolusi itu sebuah filsafat yang menyesatkan sebagian besar umat manusia. Nah, ini penting nih di garis bawah ya. Saya ulang. Jadi teori evolusi sebuah fondasi filsafat. Jadi filsafat itu kan hasil kreasi manusia, pola pikir manusia kan. Nah, pola pikir manusianya itu yang menyesatkan gitu loh. Tadi pendukung-pendukung yang ateis dan sebagainya. Makanya filsafat lahir di Yunani. Ya, ada Sokrates, ada Plato. Nah, mereka wajar berfilsafat. Kenapa? Karena tidak ada acuan agama yang jelas waktu itu. Nah, kalau kita sudah beragama, sudah punya pedoman agama, ada di Al-Quran, ada di hadis, ya. Bagi agama lain ada di Alkitab, di Bible, dan sebagainya, ya nggak usah berfilsafat. Jadi tujuan hidup kita ini berdasarkan acuan yang tadi saya sebutkan, gitu. Nah, karena mereka tidak jelas, bahkan acuan mereka para dewanya aja itu berantem mulu tuh. Ya ada Herades, ada Zeus, apalagi tuh Hercules. Hercules kan hasil anaknya itu tuh dewa kan.
ada juga dewa sama dewa, apa tuh namanya itu ya. Jadi tidak ada acuan yang jelas terkait agamanya, makanya dia berfilsafat. Wajar kan berfilsafat. Nah, kalau kita nggak usah berfilsafat lagi kalau mencari kebenaran, buka Al-Quran, buka hadis, buka Alkitab gitu ya. Nah ini tokoh agama dan akademisi yang menolak secara tegas evolusi. Sepintas saja nih. Ini dari kalangan akademisi dan semua agama nih. Ya, itu baik dari kalangan Katolik, baik Protestan atau Kristen, Hindu, Buddha, tokoh Islam, ya. Sebenarnya banyak yang menolak teori evolusi, tapi tidak dipublish di media. Nah, ini yang ini nih. Tahu nggak siapa? Adnan Oktar siapa? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Kalian kalau SMA atau SMP pernah nonton nggak? Nonton namanya Harun Yahya. Jadi kalian pernah nonton film-filmnya karya Harun Yahya. Nah ini nih, Harun Yahya itu nama pena. Ya, nama pengarangnya adalah Adnan Oktar. Prof. William Brown dan sebagainya itu banyak ya akademisi kalangan. Nah untuk buku-bukunya, silakan kalau kalian penasaran, referensi yang saya gunakan, ini banyak yang berbahasa Inggris, buku-buku yang meruntuhkan evolusi. Ya. Ini dari kalangan doktor, profesor, banyak teori-teori yang meruntuhkan evolusi. Jadi diperkuat juga dengan agama kita. Jadi jangan pernah ya, ini penting nih, jangan pernah memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan dan sains. Saya ulang, ini penting ya. Jangan pernah memisahkan antara agama dan sains. Bahkan sumber-sumber ilmu pengetahuan dari agama. Kalau kita memisahkan antara agama dan semua lini kehidupan termasuk sains, itu nanti termasuk di sepilis tadi. Sekuler, pluralis, liberal. Itu nanti lebih ke arah liberal. Makanya kan ada Islam liberal, ada kan? Ada Katolik liberal, ada Protestan liberal. Itu dia menafsirkan Al-Quran seenaknya aja tuh. Kenapa? Karena dia pisahkan antara agama dengan semua lini kehidupan. Nah, itu bahaya. Nah, itu bahaya. Oke, sampai sini pertemuan kita. Ini referensi-referensi yang bisa kalian baca bahasa Inggris ya. Nanti bisa ditranslate. Ada kurang lebih hampir ratusan buku, ratusan jurnal yang meruntuhkan evolusi. Tapi tidak terpublish. Kenapa? Karena media punya orang-orang yang mendukung evolusi. Tujuannya apa sih kita harus percaya evolusi? Tujuannya biar kita jauh dari agama. Nanti paling atasnya itu apa? Yang paling atas adalah elit global. Jadi elit global ini adalah kaki tangannya ya Dajjal lah ya. Dajjal, iblis. Karena iblis itu kan sudah berproklamasi. Waktu dia diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, nah, dia kan sudah minta perjanjian dengan Tuhan, dengan Allah. Ya Rob, karena aku telah dihinakan, kata iblis ya, maka aku minta satu permintaan. Apa permintaan iblis? Tolong panjangkan umurku sampai aku nanti kapan umurnya? Hari kiamat. Jadi iblis itu minta kepada Allah untuk dipanjangkan usia sampai hari kiamat. Tujuannya apa? Akan menyesatkan anak cucu Adam. Ya. Jadi dia akan mencari tentara, mencari pengikut baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Pengikut-pengikut iblis dinamakan setan. Jadi setan itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Manusia yang mengikuti iblis namanya setan. Nah, manusia-manusia tadi lah yang menyebarluaskan teori-teori yang bertentangan dengan agama. Nanti lahirlah organisasi rahasia namanya Illuminati. Pernah dengar nggak?
ada organisasi namanya Illuminati. Itu kan pengikut iblis itu. Ya, simbolnya bintang, kemudian ada Baphomet, itu adalah gambar kambing ya, bertanduk, gambar-gambar setan. Itu ke sana arahnya. Kemudian sebelum Illuminati lahir juga organisasi namanya Freemason. Ya, Freemason pernah dengar ya? Freemason, Illuminati, kemudian Kabbalah, kemudian Satanik. Nanti akan lahirlah musik-musik metal. Musik-musik metal itu kan sama ke arah biar kita hidup urakan gitu dan sebagainya. Nah, ini evolusi ini adalah satu di antara misi mereka untuk menjauhkan manusia dari agama. Biar kita nanti menjadi pengikut iblis gitu loh. Ya. Tujuan mereka, agenda mereka nanti Dajjal akan turun nih. Dajjal, sebelum Dajjal turun itu misi mereka harus berhasil untuk menjauhkan manusia dari agamanya. Salah satunya dari apa? Dari bidang pendidikan. Nah, pendidikan dimasukkanlah kurikulum tentang evolusi. Ini jujur ya, kalau kalian masuk di IPB, masuk di UHAMKA, atau masuk di perguruan tinggi yang masih menggunakan kurikulum pemerintah, maka akan diajarkan evolusi itu harus percaya. Ya setidaknya kalian akan ragu-ragu gitu loh. Ya. Pak, saya kan nggak percaya Pak, tapi ragu-ragu nanti endingnya gitu. Nah kalau saya nggak mau daripada saya nanti masuk neraka, saya sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil gitu. Walaupun bertentangan dengan kurikulum. Yang saya sampaikan mungkin di Unindra saja nih, yang kurikulumnya berdasarkan ya sesuai agama. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya sampaikan yang salah, saya akan disiksa matinya gitu. Makanya insya Allah nih saya sampaikan yang benar. Yang terjadi saat ini seperti apa di dunia ini, ya? Karena mereka sudah menunggu kedatangan Dajjal. Sebelum Dajjal itu turun ke dunia, maka akhlak manusia, moral manusia, perilaku manusia, kemudian pemahaman tentang agamanya harus dijauhkan. Salah satu caranya adalah dengan dipelajarilah teori evolusi. Jadi tadi sudah saya sampaikanlah sepintas ya tentang beberapa bab yang nanti kita pelajari terkait evolusi. Baik, sampai sini sebelum diakhiri ada pertanyaan? Silakan. Nah, ini belum kita ngegas ya, belum. Ini masih pengantar aja. Bapak mau nanya dong? Ya silakan Putri. Enggak, tadi kan kata Bapak itu kita pengantarnya berarti yang perubahan makhluk hidup. Ya. Sedang bukannya teori evolusi itu adalah ilmu ya Pak? Maksudnya ilmu yang mempelajari bukan hanya makhluk hidup. Cuman kayak fenomena alam juga iya. Ya, oke bagus pertanyaannya Putri. Jadi, untuk definisi evolusi yang selain kita sepakati bersama, itu ada. Dan yang tidak usah dibahas. Karena tidak bertentangan dengan agama dan saya misalnya ada pun saya percaya gitu loh. Misalnya gini, teori evolusi tentang teknologi. Ada nggak evolusi teknologi? Ada kan? Itu nggak usah kita bahas, saya pun percaya. Sekarang misalnya kita udah pakai canggih nih ya, Android, Apple, dan sebagainya, itu kan hasil evolusi. Kalau definisi kalau ke sana arahnya ya. Kan kita definisi bukan ke arah teknologi. Jika kalian tanya saya, Pak, evolusi teknologi ada nggak? Ada, saya percaya. Ada. Dari komputer yang gedenya seperti lemari, kemudian berevolusi sampai sekarang kecil seperti Android itu evolusi. Cuman evolusi teknologi. Dan nggak usah kita bahas, saya pun percaya. Kenapa? Nggak bertentangan dengan agama. Jelas sampai situ? Oh, berarti ini yang kita pelajarin itu yang ibaratnya makhluk hidupnya langsung ya Pak? Maksudnya perubahan makhluk hidupnya? Iya, kan di situ disebutkan perubahan. Makanya ada kaitan dengan sejarah. Ya, jenis-jenis manusia purba. Manusia purba kan berarti manusia sebelum modern. Pertanyaannya kalau kita percaya manusia purba, posisi Nabi Adam di mana? Saya tanya coba. Seandainya kita belajar sejarah nih, belajar manusia purba, dan kita percaya ada manusia purba, ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus pelagiavenicus, Homo sapiens dan sebagainya. Pertanyaannya, posisi Nabi Adam di mana? Coba.
Apakah sebelum manusia purba? Berarti kalau kita memposisikan Nabi Adam sebelum manusia purba, lebih jelek lagi. Kenapa? Karena evolusi kan makin kompleks, makin keren, makin berbentuknya bagus. Jadi kalau kita percaya Nabi Adam sebelum manusia purba, berarti lebih jelek daripada manusia purba sebelumnya. Apakah demikian? Tidak. Tidak kan? Atau misalnya memposisikan, oh itu Pak setelah manusia purba, Homo sapiens. Berarti Nabi Adam bukan manusia pertama dong. Ada manusia sebelum Nabi Adam. Padahal di Al-Quran disebutkan manusia pertama Adam alaihissalam. Ya, jadi kita harus satu definisi yang kita patahkan, yang kita nggak setuju adalah definisi tentang perubahan makhluk gitu. Rusa yang diciptakan oleh Allah SWT dari tahun 0 sampai rusa sekarang bentuknya sama rusa, nggak ada yang berevolusi. Ya, apalagi misalnya kambing yang diciptakan oleh Tuhan dari tahun 0 sampai kambing sekarang berevolusi apa begitu-gitu aja bentuknya? Seperti itu. Ya, nggak ada berevolusi kan? Nah pun manusia sama, manusia dari Nabi Adam sampai sekarang ya manusia. Yang ada hanya adaptasi. Apa itu adaptasi? Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah manusia dulu Nabi Adam sampai kita nih terakhir, ya umat terakhir, perbedaannya di ukuran badan. Orang dulu tinggi-tinggi, besar-besar, nah sekarang kita makin kecil, tapi tetap manusia. Bukan monyet gitu loh. Hanya di perbedaan di panjang badannya aja gitu. Jangankan Nabi Adam lah yang tingginya itu sampai 30 meter tuh. Nah, kayak ada replika baju Nabi Adam kan di sana. Jadi orang-orang dulu sampai orang sekarang itu perbedaannya di adaptasinya, struktur tulangnya lebih tinggi daripada sekarang. Tapi tetap fisiknya manusia. Ya. Jangan bicara Nabi Adam deh. Kita lihat pemain basket. Pemain basket ada nggak yang tinggi sampai 2 meter? Ada nggak? Ada. Kan, walaupun dia tinggi sampai 2 meter tetap manusia kan? Iya, jadi itu namanya adaptasi, bukan evolusi, nggak berubah. Cuman beradaptasi. Kenapa Allah ciptakan Nabi Adam tingginya sampai 30 meter? Ya, 30 meter tuh kalau dihastain 60 hasta. Jadi tinggi Nabi Adam itu adalah 60 hasta. 60 hasta itu kalau kita meteran kurang lebih 28 sampai 30 meter. Kalau Nabi Adam diciptakan seperti kita nih, kecil-kecil, ya, maka akan punah. Percaya nggak? Kalau Nabi Adam pertama kali diciptakan ukurannya seperti kita, ukurannya 1,5 meter misalnya gitu ya, pasti akan punah manusia. Percaya nggak? Karena dia tinggal sendirian. Nabi Adam diturunkan ke dunia kan sendirian. Nah kalau ukurannya kecil, sudah panas, lingkungannya kan, di gurun, ada singa itu dimakan Nabi Adam. Nah kalau karena ukurannya besar, singa pun ya kayak apa singa? Binatang buas nggak mungkin makan Nabi Adam. Orang Nabi Adam tinggi badannya. Jadi hikmahnya ke sana gitu loh. Nah kenapa kita semakin menyusut? Ya semakin banyak populasi. Manusia semakin banyak, semakin padat. Kalau ukuran kita nggak berubah, tinggi-tinggi aja, bagaimana masuk gedungnya? Bagaimana masuk rumah? Masuk rumah ya kan? Iya, Pak. Itu ya, ngerti Putri ya? Oke, Pak. Ya, oke, silakan ada lagi sebelum kita tutup. Tidak. Ya. Oke, intinya adalah kembalikan ke agama masing-masing. Yang Islam, pedoman hidupnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, terutama hadis-hadis yang sahih itu jadi pedoman kita ya. Yang Kristen bukalah nanti Alkitabnya, ya Bible-nya, yang Katolik juga demikian ya. Di sini ada Hindu nggak? Ada Hindu nggak di sini? Nggak ada. Buddha? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yani apa Yani? Yani nggak tahu Bapak Yani apaan. Oke, demikian ya materi kita. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.